Jadi kalau misalnya kalian udah jawab, kalian bisa hapus lagi gitu. Pas aku hapus, yang kehapus bukan cuma satu nomor, tapi semua nomornya. Waktu itu tuh aku sempet salah tulis yang di SIMAK UI. Mungkin itu juga salah satu aspek yang bikin aku nggak lolos di SIMAK. Hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku. Nama aku Alisa, dan di video kali ini aku bakal jawab pertanyaan yang paling banyak ditanya sama teman-teman mengenai teknisnya SIMAK UI. Kayak, Kak, gimana sih pas SIMAK UI-nya itu tuh pakai Zoom atau kepisah atau gimana? Terus Kak, perlu nggak sih aku pakai kaca di belakangnya supaya kayak pengawasnya itu nggak curiga sama aku? Atau harus kayak gimana sih Kak? aku bakal jelasin di sini, dan semoga video ini bisa membantu kalian. And without any further ado, langsung aja kita mulai. Nah, untuk teknis pelaksanaannya sendiri, itu waktu itu aku tuh duduk aja di kursi, terus habis itu pakai laptop kan di depan gini, dan juga pakai pakai webcamnya laptop. Dan sebelum SIMAK UI-nya ini mulai, kita tuh nanti dikasih kode ujian gitu untuk kita pasang di dada, kayak nomor Indonesian Idol gitu ya, dipasang gitu, dan pastiin nomor itu sama muka kita tuh kelihatan di webcamnya. Dari aku nih buat si kode ujian ini, waktu itu tuh aku sempet salah tulis yang di SIMAK UI. Aku nulisnya nomor peserta instead of kode ujian gitu. Mungkin itu juga salah satu aspek yang bikin aku nggak lolos di SIMAK KKI. Jadi hopefully kalian nggak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang aku lakukan. Makanya kalian harus benar-benar aware apa yang disuruh kalian tulis dan kalian ikutin aja gitu. Oh iya, waktu itu aku juga pakai bajunya tuh kemeja biasa aja, kemeja putih gitu. Dan setelah aku siap dengan si kemeja putih, dengan nomor di dada dan juga kepalaku di webcam segini, aku tinggal nunggu aja duduk. Jadi ruangan si ujiannya itu dibuka 5 menit sebelum, platformnya ya, bukan ruangan, platform. Yang paling banyak ditanya ini, Kak, sebenarnya pakai Zoom terpisah nggak sih? Dan perlu nggak sih aku mute atau gimana? kalian gak usah khawatir soalnya ini tuh gak pakai Zoom, jadi kameranya itu langsung terhubung dengan websitenya. Jadi kalian gak perlu mikirin berisik atau kayak pengawas yang ngeliatin kalian terus kalian jadi nervous. Enggak, karena ini bener-bener satu arah, cuman kita bisa ngeliat diri kita sendiri gitu di layar, dan gak ada suara-suara gimana gitu on mic sama on cam gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada berisik-berisik apa yang mencurigakan, itu bakal ketahuan. Tapi yang pasti kan kalian gak boleh ada orang lain di ruangan kalian kan, itu pastiin satu. Kedua, kalian gak usah khawatir juga kalau misalnya kalian tipe orangnya tuh kayak aku kalau baca soal kadang-kadang gak sadar aku bacain di mulut gitu loh, jadi kayak keluar suara. Itu aku sering banget supaya bisa lebih cepet aku cerna gitu, karena kadang-kadang kalau udah panik kan kita suka buyar, jadi aku bacain gitu. Itu nggak masalah, aku waktu itu melakukannya di SIMAK UI yang reguler. Jadi balik lagi, kalian gak usah terlalu overthinking, kalian lakuin aja apa yang biasanya dilakuin oleh orang-orang jujur saat ujian gitu. Jangan neko-neko, jangan macem-macem gitu. Oh ya, terus banyak juga yang nanya, Kak, boleh nggak sih ke toilet saat ujian? Nah, aku sih bilang nggak boleh, karena waktu itu juga dikasih perintahnya nggak boleh ke toilet. Tapi nanti dari kemampuan dasar ke kemampuan peminatan itu kalian akan ada istirahatnya sekitar 30 menit. Nah, di waktu 30 menit itulah kalian bisa minum, bisa ke toilet gitu, bisa siap-siap lagi buat yang selanjutnya. Dan jadwalnya itu tergantung di kalian juga, karena waktu itu kan aku dilaksanainnya serentak, jadi tuh kebalikannya gitu sama yang IPA. Kalau yang IPS itu mata pelajaran peminatannya dulu baru kemampuan dasar, kalau yang IPA kemampuan dasar dulu baru pelajaran minatnya gitu. Tapi nggak tahu balik lagi yang tahun ini bagaimana, kalian pastiin baca jadwal baik-baik dan ikutin aja gitu. Terus untuk pertanyaan, Kak, perlu nggak sih sampai pakai kaca lagi di belakangnya supaya kayak layarnya kita kelihatan kita lagi buka apa? nggak perlu sampai begitu, soalnya seingat aku ya, dia tuh pakai website yang kayak nggak bisa keluar gitu loh, kayak CBT ya. Itu pokoknya kayak kita nggak bisa keluar ke web-web lain. Kalaupun bisa keluar ke web lain, aku
aku yakin di sana tuh ada server yang bisa mendetek gitu loh. Makanya aku juga nggak berani macem-macem sama sekali waktu simak UI. Ya bener-bener aku ya buka simak UI-nya aja gitu, kayak ngapain macem-macem. Pun dengan 15 menit itu tuh udah cukup intens, udah cukup kayak 1 soal, 2 soal, deg, dan kayak 10 menit tuh baru berapa soal itu udah panik. Jadi kayak mana kepikiran gitu buat melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Jadi menurut aku sampai segitunya nggak perlu, tapi kalian jujur aja dari dalam diri kalian gitu. Nah, ditanya juga nih, Kak, sebenarnya soalnya itu per subjek, per materi, atau kayak semua soal keluar langsung kita bisa kerjain? Nah, soalnya itu keluarnya per subjek. Jadi misalnya matematika 15 soal ya 15 menit kalian cuma bisa kerjain matematika itu. Tapi kalian bisa bolak-balik pilih nomor soalnya ya. Tapi yang pasti seperti yang aku bilang, kalian gak bisa ke subjek lain. Jadi kayak 15 menit itu bener-bener cuma di subjek itu aja, nggak bisa sisain waktu buat dialokasikan ke mata pelajaran lain gitu. Jadi pastiin dengan 15 menit itu kalian benar-benar fokus di setiap subjeknya. Jangan lupa dicek ulang. Kalau saran aku sih mungkin sisain kayak 5 menit terakhir ya untuk ngecek ulang gitu jawaban-jawabannya. Waktu itu tuh kan simak UI ini kan sistemnya bisa minus ya. Jadi kalau misalnya kalian udah jawab, kalian bisa hapus lagi gitu. Tapi waktu itu kejadian di aku nih agak aneh sebenarnya. Waktu aku ngerjain itu, terus kan aku ada yang kayak salah pencet gitu dan mau aku kosongin. Pas aku hapus, yang kehapus bukan cuma 1 nomor, tapi semua nomornya. Untung waktu itu tuh masih ada kayak sisa waktunya banyak kan, masih kayak 12 menit gitu. Karena itu baru nomor awal-awal. Cuma itu kan risky banget kalau misalnya kalian udah di nomor terakhir, terus tiba-tiba kalian clear dan hilang semua, metong gitu kayak. Makanya kalian harus hati-hati juga sih menurut aku. Kalau bisa kalian pikirin matang-matang dulu sebelum jawab, baru di clear. Atau kalian bisa coba dulu, kalau misalnya di nomor 2 kalian tes, jadi 1-2 udah kalian isi, terus nomor 2 kalian clear, gak kehapus semua, berarti itu aman gitu. Terus juga ada yang nanya, Kak, kalau selama ujian aku kayak gerak-gerak gitu gimana? gak apa-apa banget, wajar kan, kalian manusia, kalian makhluk hidup, kalian pasti bergerak saat mengerjakan gitu. Aku pun juga begitu, aku nggak bisa kalau ujian kayak stay begitu doang. Tapi bergerak di sini bergerak kecil ya, kayak betulin rambut lah, mikir gitu. Jadi bukan bergerak kalian berdiri lalu berpindah tempat, itu namanya sudah bukan bergerak di tempat, bukan bergerak kecil gitu. Jadi pokoknya bawa santai aja lah guys, kayak ngerjain simak UI itu nggak seserem itu. Yang pasti kalian ngerjainnya ikutin instruksi aja. Another tips yang bukan akademik, kalian jangan lupa berdoa ya setiap mau ngerjain ujian, karena itu bakal ngebantu banget saat kalian ngerjain. Otak kalian mungkin jadi lebih lancar, diberikan hikmat sama Tuhan gitu. Ini tuh mungkin kayak terkesan agak tapi tanpa kita sadari atau tanpa kita tahu ya, pastinya mungkin adalah campur tangan dari yang di atas gitu, campur tangan dari alam semesta untuk ngebantu kita lolos di simak UI ini gitu. Oke, itu dia tadi tips-tips aku seputar teknis di simak UI. Semoga menjawab semua pertanyaan kalian mengenai teknis pelaksanaannya. Jadi kalian gak perlu bingung-bingung lagi atau gak perlu ragu-ragu lagi gitu. Tinggal sekarang matengin materi kalian udah hamin berapa ini. Dan pokoknya semangat terus, aku tunggu kabar baiknya. Dan balik lagi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget langsung DM di Instagram aku @alisa_natali. Aku pasti bakal jawab. Dan terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka jangan lupa di like dan di share ke teman kalian yang mungkin punya pertanyaan juga seputar simak UI gitu. Thank you so much. See you guys on my next video. Bye bye.